Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma. Kita di awal surat Al-Buruj sampai di ayat ke-8 firman Allah wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Mereka tidak dibakar kecuali karena mereka beriman kepada Allah al-aziz al-hamid. Itu sebabnya mereka disiksa. Yang lalu sudah dibahas tentang Al-Aziz dan Al-Hamid. Bahwa Allah SWT memiliki sifat, kata beliau, Al-Hamid yakni bimakna Al-Mahmud. Al-Hamid itu maknanya yang dipuji. Allah Subhanahu wa taala mahmudun ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala itu terpuji atau dipuji dalam setiap keadaannya. Ketika menakdirkan kebaikan itu juga terpuji bagi Allah. Makanya di sini diterangkan oleh beliau wa kana min hadyin nabi, di antara bimbingan Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza ja'ahu ma yusra bihi, bahwa apabila datang kepada seseorang sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan, qala, diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Wa idza ja'ahu khilafu dzalika, tapi kalau datang itu selainnya, sesuatu yang lawan dari yang menyenangkan, hendaknya membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Karena dua, ada yang menyenangkan, ada yang tidak, atau takdir pahit dan takdir manis, yang semua itu terpuji bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada efek negatif pada orang beriman ketika Allah takdirkan baik ataupun jelek. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, ajaban lil mu'min. Sangat mengagumkan kondisi orang mukmin itu. Kullu amrihi khairun. Semua urusannya baik. Idza asabathu as-sarru sakara wa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau dia ditimpa kejelekan, sabara wa kana dzalika khairun lahu, dan itu kebaikan baginya. Artinya ketika kondisi baik dia mendapat pahala, kondisi takdir tidak baik, tidak enak saja, itu juga mendapat pahala pada Allah. Bahkan kebanyakan orang itu mencapai kemuliaan tinggi dari takdir-takdir yang tidak enak. Nabi Yusuf contohnya ya, untuk mencapai kerajaan kenabian yang mulia, yang tinggi, harus dilempar dulu ke mana itu, ke sumur, digoda oleh perempuan, kemudian dipenjara. Maka Rasulullah SAW mengajarkan juga doanya
ketika beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Ya Aisyatu, alaiki bil jami'." Wahai Aisyah, hendaknya engkau menghafalkan al-jami'. Al-jami' itu doa yang kalimatnya itu pendek tapi mencakup sekali. Itu diingatkan, diajarkan oleh Rasul untuk dihafal. Karena bahasanya, kalimatnya pendek, kemudian intinya, isinya itu memuncak, mencakup. Sampai sepuncak-puncaknya kandungan. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya. Jadi kebaikan apa? Dunia dan akhirat. Ya. Ajilihi wa ajilihi. Kebaikan yang segera. Wa ajilihi, dan yang tertunda. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu. Ajilihi wa ajilihi. Ajil itu segera. Sukanya manusia itu yang segera-segera. Bal tuhibbuna al-ajilah. Ya. Bahkan kalian itu sukanya yang segera-segera. Wa tadharuna al-akhirah. Dan kalian suka nunda-nunda, meremehkan yang akhirah. Urusan akhirat malah kalian remehkan. Ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Di situ walaupun kita tahu ini kebaikan, belum tentu orang itu bisa mengamalkan. Kecuali diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Bahkan kebaikan yang tidak aku ketahui pun ya Allah berikan kepadaku. Itu kan mencakup semua kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang segera, kejelekan di dunia ini maupun kejelekan akhirat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Sangat-sangat penting doa ini untuk kita baca. Kita hafalkan dan kita baca. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku memohon kepadamu agar engkau menjadikan segala yang engkau takdirkan untukku. Ya. Wa an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan semua yang engkau takdirkan kepadaku itu baik. Takdirnya kan dua tadi, bisa takdir tidak enak, takdir enak. Tapi itu kata diminta kepada Allah hasilnya itu baik. Nah. Wa as'aluka ma sa'ala abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon kepadamu apa yang diminta oleh hambamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika ma ta'awwadza abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu dari apa yang nabimu berlindung. Itu juga mencakup semua cakupan yang diminta oleh beliau. Banyak sekali. Kalau kita mungkin apalagi usia-usia sepuh, itu kesulitan untuk menghafal. Karena usia tua itu, kata para ulama, seperti orang mengukir di atas air ya. Pagi hafal, sampai siang hafalkan, sore sudah hilang.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah punya kitab isinya doa-doa namanya apa? Al-Adhkar ya. Kitab buahnya itu. Mungkin covernya saja belum pernah lihat kayak apa. Apalagi buka mungkin. Karena nggak punya kita. Tapi coba hafalkan doa ini. Isinya itu kan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dipilih oleh Syekh Al-Albani. Namanya Sahih Al-Adhkar. Jadi kalau Al-Adhkar saja, Al-Imam Nawawi masih mengumpulkan di situ hadis-hadis yang dhaif dan sahih. Tapi dengan takdir Allah, nikmat Allah, rahmat Allah, Allah pilih orang muhadis yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengumpulkan dipisah ini yang sahih, ini yang dhaif. Sehingga ada dua sahih Sahih Al-Adhkar dan Dhaif Al-Adhkar. Sehingga lebih tipis lagi. Karena lebih tipis, nah itu yang kita hafalkan. Yang sahih. Apalagi zaman sekarang. Gak punya uang mau beli kitab. Bisa download ya. Di Play Store atau di Google sana. PDF Sahih Al-Adhkar. Dari ini tadi Rasulullah mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha, wa as'aluka ma sa'ala bihim abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepadamu ya Allah apa yang diminta oleh nabimu. Banyak sekali sudah apa yang diminta Rasul, kita juga minta. Apa yang Rasulullah berlindung, aku juga berlindung. Dan beliau juga menambahkan wa as'aluka al-jannata, dan aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan semua yang bisa mendekatkan ke surga. Min qaulin au amalin, baik ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Min qaulin au amalin, atau wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin, dan semua yang bisa mendekatkan diri ke neraka, lindungilah aku, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi ini disebut al-jami. Doa yang ringkas tapi mencakup semuanya. Dan hampir doa beliau rata-rata seperti itu. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semua yang ditakdirkan, apakah Allah menakdirkan kejelekan pada kita ataupun kebaikan, itu kebaikan bagi Allah. Itu terpuji bagi Allah karena Allah itu apa? Al-Hamid. Tapi walaupun menakdirkan kejelekan, tidak bermaksud kejelekan. Tapi yang dimaukan oleh Allah itu kebaikan. Nah, sakit misalnya, itu yang dimaukan oleh Allah dari sakit itu pertama menguji kesabaran. Kesabaran itu sangat besar pahalanya. Innama yuwassabirina ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Seperti puasa. Dan hukumnya wajib, pahala sabar. Dan separuh iman itu ada dua, separuhnya sabar, separuhnya bersyukur. Kalau dia bersabar ketika sakit, dia dapat separuh iman. Ya. Kemudian sabar tadi, sakit tadi bisa dirubah menjadi syukur. Ketika dia meyakini bahwa rasa sakit, musibah sakit ini
ketika disikapi dengan syukur karena dengan sakit ini menjadi bypass menuju pahala sabar. Nah, maka dia itu sebagai kenikmatan. Maka kalau diyakini sebagai kenikmatan, terucap dari lisannya seperti ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga tercakup utuh semua iman tadi, sabar dan syukur. Cuma dari sabar saja jarang orang itu mau ketika takdir tidak enak. Padahal itu wajib, apalagi sampai kepada tingkatan syukur. Tadi ketika orang ditimpa takdir tidak enak itu, pertama sabar, hukumnya wajib. Yang kedua murka, ini haram hukumnya. Yang ketiga ridho. Yang keempat bersyukur. Ini sudah kita bahas pekan yang lalu. Wa yajuzu an yakuna mana qauluhu al-hamid. Dan boleh makna kedua dari al-hamid. Kalau tadi itu makna pertama, al-hamid itu maknanya Allah maha terpuji dalam segala keadaannya. Baik ketika menakdirkan enak maupun tidak enak. Tapi juga bisa bermakna annahu al-hamid itu maknanya huwa al-hamidu. Al-hamid itu isim fa'il yang memuji. Kalau ini yang terpuji. Artinya ini sifat dzatiyah, sifat dirinya terpuji. Kalau ini namanya fi'liyah. Nah. Fa'innahu bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yahmadu memuji man yastahiqul hamda, orang yang berhak dipuji. Nah, yasna ala ibadihi, Allah memuji hambanya minal mursalin, dari kalangan mursalin, itu hamba-hamba Allah yang terpuji, yang dipuji oleh Allah. Wal anbiya, para nabi, wasalihin, orang-orang saleh. Nah, wasana'u alaihim, dan sana Allah pada mereka, hamdun lahu, hamdun bagi mereka. Fahuwa jalla wa ala hamidun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu hamid. Ini isim fa'il. Wa huwa kadzalika mahmudun. Di samping hamid, Allah itu mahmud. Hamid itu yang memuji, mahmud yang dipuji. Wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha yarda 'anil 'abdi ya'kulal akalata fayahmaduhu. Allah meridhoi hambanya apabila telah makan suatu makanan kemudian memuji Allah alaiha, karena Allah telah memberi makanan. Wa yasrabu syarbata, dan ketika seorang hamba minum, fayahmaduhu alaiha, kemudian hamba itu memuji Allah, alhamdulillah. Itu paling pendeknya alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur di hati, diucapkan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, selesai minum. Lau annahu li'annahu laula annallaha yasurru laka, kenapa dia terucap ucapan alhamdulillah selesai makan dan minum? Karena dia sadar dan dia tahu
Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kepadamu hadhil aglata, makanan ini, wasurbata, dan minuman ini, ma hasalat alaiha atau ma hasalta alaiha, tidak akan bisa. Sehingga harus diinfus. Ya. Jadi infus itu ganti makanan dan minuman. Nah, baru orang itu sadar pentingnya bersyukur atau wajibnya bersyukur ketika dia bisa makan dan minum. Ketika apa? Ketika kondisi diinfus. Tapi kan jarang dia makan saja tanpa menyadari bahwa bisa makan itu bisa nelan. Setelah dicerna di lambung, disaring di usus halus, kemudian diedarkan, dikumpa oleh jantung, dikumpa oleh paru-paru untuk disebarkan energi atau makanan tadi yang sudah disarikan menjadi energi, mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Bergeraklah tangannya, bergeraklah kepalanya, bergeraklah badannya. Nah, tapi jarang itu disadari yang oleh manusia kenikmatan besar ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum ma tahrusun. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari sana, dari sawah dulu. Bukan langsung ke makanan. Kalau di makanan Allah terangkan di surat Abasa ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu melihat makanannya yang mau disantap itu. Yang sudah terhidang di piring. Nah, untuk sampai ke piring itu kan dari sini dulu. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu lihat apakah kamu yang bercocok tanam? Antum tazra'una, apakah kalian yang bertani? Am nahnu zari'un, atau kami yang bertani? Kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini kan pertanyaan untuk menggugah, bukan butuh jawaban, tapi menggugah kesadaran kita bahwa kita ini bukan petani sebenarnya. Kita cuma naruh gitu aja, benih-benih. Dan kemampuan untuk naruh pun itu dari Allah Azza wa Jalla. Ditinggal pulang. Yang menumbuhkan, membuahkan, itu Allah Azza wa Jalla. Yang mengirimkan, yang menurunkan air sehingga dia bisa menyirami petaninya. Allahu yas'alana. Allah di sini di surat Al-Waqiah ayat 64 bertanya kepada kita. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang bertani atau kami yang bertani? Walaupun ketika berperang kan juga seperti itu. Ketika kalian lempar panahnya, apa kalian yang lempar atau kami? Ini. Kenapa ini makanan diangkat? Karena ini selalu mungkin sehari kita 3 kali. Sebentar lagi pengurus akan mengeluarkan makanan. Ya. Nah, untuk diingatkan bahwa itu nikmat dari Allah yang akan ditanya. Bukan asal makan, dan seterusnya. Karena beda orang yang makan dengan tangan dan mulutnya, kalau ada ruh dari makanan itu yaitu iman, kesadaran ini nikmat besar dari Allah, beda nilai makannya tadi. Jawabnya bal anta ya Rabbuna. Ya Rabbana apa Rabbuna? Di nasab atau tidak?
Di nasab apa dirafa ini? Ya Rabbana. Apa kaidahnya? Munada mudhof itu mansub. Bahkan engkaulah ya Rabb yang bertani. Lau nasya'u, kalau kami mau, kata Allah, la ja'alnahu, wabarakatuh.